陆飘，叶离，叶离，叶离，你。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Tales of the Mask God part ke-69-nya di season 5 kali ini. Sorry guys, karena kan memang sudah lama tidak upload, sekitar 5 hari, dikarenakan memang tubuh admin sedikit tidak enak badan itu ya. Dan doakan saja semoga cepat sembuh, oke? Dan juga sehat-sehat buat kalian semua, oke? Sepertinya cukup, dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Hingga akhirnya Lu Ze pun menerima pedang itu. Sedangkan untuk Piao, ia tidak mendapatkan apapun, dikarenakan ia malas berlatih. Dan juga tidak seperti Lu Ze yang selalu giat berlatih. Bahkan Xiao Shu juga mengatakan bahwa Piao malas berlatih dan jangan berharap untuk mendapatkan hadiah. Tapi saat itu Piao membela, dikarenakan memang sekarang semua teman Nili ada di dalam formasi jiwa. Dan mengapa harus pilih kasih? Mendengar hal itu, Nili pun membenarkan hal tersebut. Namun Nili mengatakan mereka harus segera pergi ke domain neraka. Sementara itu di sebuah gua es, terlihat bos kadal merah dan juga kadal hantu. Ia pun menjadi marah pada dua bawahannya dikarenakan gagal menangkap Dewi Yuyan. Pria itu pun menduga Dewi Yuyan akan pergi ke domain neraka, yaitu untuk mencari perlindungan dari penguasa neraka. Pria itu mengatakan ia memang bukan lawan dari penguasa neraka. Namun Dewi Yuyan tetap tidak bisa tenang. Lantas ia pun akan menunggu hari di mana ia akan keluar dari sini setelah ribuan tahun. Terlebih setelah 7 kelopak bunga teratai mekar, maka ia akan menghabisi semuanya. Sementara itu Nili dan lainnya sudah sampai di domain neraka. Di sana Nili pun bertemu kembali dengan patriark keluarga Yuyin, yaitu Paman Lou. 家主，叶离公主。都是。家主，我们。 Saat itu patriark Lou juga tidak menyangka ternyata Nili tertarik dengan tanah 9 kematian. Terlebih patriark juga bertanya apakah mereka semua ini adalah teman Nili. Di saat itu Lao Ming pun membenarkan hal tersebut. 这几位是你的朋友吗？而且， Terlihat patriark juga mengetahui semua teman Nili meskipun masih muda, tapi mempunyai kultivasi yang begitu kuat. Terutama bagi Duan Jian yang sudah ada di tingkat legenda. Lantas Nili pun mengatakan mereka ini adalah teman Nili dari kota Glory. Terlebih Nili juga memperkenalkan Jiyun sebagai tunangannya. Kemudian patriark pun mengajak Nili dan lainnya ke perkemahan. 先带你们去营地。是我的未婚妻叶子云。味儿啊。 Terlihat salah satu teman Nili pun bertanya, apakah mereka di sini tidak akan diburu oleh binatang iblis? Patriark pun mengatakan dengan status Nili sekarang, bisa dikatakan bahwa tempat ini tidak aman. Saat itu Nili bilang, ia dan lainnya datang ke sini hanya untuk bersenang-senang dan tidak untuk mencari masalah. Lantas Nili pun bertanya, mengapa keluarga Yuyin belum memasuki tanah 9 kematian? Patriark menjelaskan, biasanya mereka hanya perlu memasuki lantai pertama dari tanah 9 kematian, yaitu untuk menaiki lantai yang lainnya. Diketahui butuh waktu berminggu-minggu untuk mencapai lantai ke-6. 花上数月才不是时候。 Tapi 3 hari ke depan, lantai 7 dari tanah 9 kematian akan terbuka. Dan mereka bisa langsung ke sana. Saat itu Nili pun bertanya seperti apakah lantai 7 tersebut. Patriark pun mengatakan tanah 9 kematian dulunya adalah medan perang kuno. Hingga tempat tersebut mengumpulkan energi kematian selama puluhan ribu tahun. Selain itu, lantai 7, 8, dan 9 diubah oleh penguasa neraka menjadi dunia yang di bawah kendalinya. Namun, setiap penguasa neraka memilih murid, pastinya ia menerapkan sebuah aturan. 在这领域里面，
所以名誉掌控者该会是什么规则？每一次的选图情况都。 Dan hanya setelah memasuki setiap lantai, maka bawahan penguasa neraka akan muncul dan akan memberitahu. Terlebih penguasa neraka selalu merekrut jutaan murid. Namun hanya ada satu orang yang akan menjadi pewarisnya. 名誉掌控者每10年了呀，这名誉掌控者。不过最后能成为传承。 Terlihat saat itu Patriarch Lou memberikan token VIP dari rumah lelang Shenyin. Dengan mempunyai ini, maka orang biasa tidak akan berani macam-macam terhadap Nili dan juga lainnya. Ditambah lagi, ketika Nili dan lainnya kesulitan menghadapi musuh, maka dapat menunjukkan token ini. Diketahui ternyata rumah lelang Shenyin adalah 3 rumah lelang teratas di seluruh domain neraka. Diketahui keluarga Yuyin bisa mendapatkan token itu, yaitu berkat armor dan senjata yang dibuat oleh Nili. 也是多亏了聂离贤侄制作。谢谢罗叔叔。 Kemudian Patriarch pun menyuruh Nili dan lainnya berdiam di kemah saja. Sementara ia akan mengurus urusan di luar dan juga mengatur kebutuhan untuk Nili dan juga lainnya. Sementara itu terlihat Lord Nili mengintip keluar kemah. Dan ia pun merasakan bahwa ada nafas kuat di mana-mana. Yang diketahui semuanya di tingkat demigod. Saat itu Nili pun mengetahui bahwa banyak orang yang ingin menjadi pewaris penguasa neraka. 这起继承人的位置可真强。 Lantas Nili pun mengeluarkan telurnya dan ia pun menjadi penasaran mengapa telur ini belum saja menetas. Padahal Nili sudah menyalurkan banyak kekuatan hukum pada telur tersebut. 怎么还没有要出来的意思呀？ Tapi Nili merasakan bahwa detak jantung telur semakin kuat. Hingga akhirnya Nili pun akan melanjutkan untuk menetaskan telur itu. Tak lama setelah hal tersebut, Piao pun menemui Nili di kemah. Dan ia pun mendapat kabar bahwa banyak orang yang telah pergi ke lantai pertama dari Tanah 9 Kematian, yaitu untuk mencari buah esensi roh yang diketahui dapat meningkatkan kultivasi. 找什么灵元果可以急个消息，现在好多年轻人。 Di saat itu Dewi Yuyan pun mengatakan bahwa buah itu sangat langka dan dikatakan hanya tumbuh di mayat pejuang yang kuat. Dewi Yuyan menjelaskan jika dapat menemukan beberapa buah tersebut, maka akan sangat membantu untuk kultivasi Nili dan juga lainnya. Terlebih lagi dapat membantu Nili dan lainnya menembus tingkat legenda. Kemudian setelah difikirkan kembali oleh Nili, ia pun menyuruh Piao untuk memanggil Duze dan lainnya untuk berangkat. 啊，还有这种好？ 那就去通知他们。 走。 Setelah hal itu, Nili dan lainnya pun berjalan bersama tim yang lainnya menuju lantai pertama Tanah 9 Kematian. Terlihat banyak mayat di sana yang tergeletak. Hal itu pun membuat Piao ketakutan. Saat itu Piao pun mengatakan apa Nili tidak merasa bahwa kabut di sini semakin tebal. Namun Nili memperingati teman-temannya bahwa mereka telah memasuki Tanah 9 Kematian. Tapi saat itu Duze menjadi heran mengapa tiba-tiba tim yang di sebelah mereka telah menghilang. 打起精神，我们应该以的人怎么突然不见了？咱们边上那队人呢？ Terlihat saat itu Nili pun menegaskan harus selalu mengikutinya. Dikarenakan ini adalah kabut ketidakpastian yang bisa sangat mudah memisahkan mereka. Dan kabut ini akan menghilang setelah 1 jam. Nili pun mengatakan agar semuanya tetap bersama. Namun ternyata Piao sudah menghilang, begitupun dengan teman Nili yang lainnya. 段姐，都走，这就开始了。你， Tapi untungnya Nili saat itu menyuruh Jiun memegang tangannya agar tidak terpisah. Terlihat saat itu Nili juga tidak bisa membawa Ning Er bersamanya dikarenakan Ning Er menghilang dalam kabut. Namun Nili merasakan bahwa semua teman-temannya baik-baik saja.
dikarenakan lautan jiwa mereka telah membentuk formasi jiwa. Hingga akhirnya Nili dan Jun pun akan keluar dari kabut ini terlebih dahulu. Tapi setelah keluar, mereka pun melihat sebuah danau yang dipenuhi oleh cahaya merah di sana. 他们丢不了。红光是什么？ 总算出来了。 Oke guys, itu adalah dari Tales of Doom Escape part ke-69-nya di season 5 kali ini. Dan apakah yang akan terjadi setelah Nili dan lainnya terpisah oleh kabut tersebut? Pastinya kita akan bahas pada bagian selanjutnya, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dibunyikan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya, oke? Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.